Bab 2359. Hanya kamu. 1. Jeritan melengking tiba-tiba bergema di arena. Meskipun Jo In-gu juga seorang penghancur lingkaran, tapi posisi itu adalah tempat yang paling rentan bagi seorang pria. Bahkan dia sendiri tidak tahan dengan rasa sakit fisik yang parah. Tentu saja, ada rasa malu di dalam hati. Melihat Mile menyerang, tetua itu menyipitkan matanya dan hendak bergerak. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menusuk pedang ke tenggorokan Jo In-gu. Puff! Aliran darah menyembur keluar. Tetua itu menatap Mile, "Jika kamu membunuhnya, klan bintang kunoku akan menghancurkan 10 klanmu." Mile menoleh dan melirik tetua itu. Dalam sekejap, tangan kanannya mengayun dengan keras. Puff! Kepala Jo In-gu terbang keluar, jiwanya langsung diserap oleh pedang biru gaib. Segera, jiwa spiritual hancur. Melihat adegan ini, ekspresi Patrick Sen klan Seonwang dan lainnya di samping menjadi serius. Orang ini benar-benar membunuh Jo In-gu, bahkan memusnahkan Jo In-gu. Yang paling penting adalah Jo In-gu ini merupakan penghancur lingkaran, tapi dia tidak memiliki kekuatan perlawanan di depan pria ini. Melihat Mile langsung memusnahkan Jo In-gu, ekspresi tetua dan pria paruh-baya itu langsung berubah ganas. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Tetua itu berkata dengan muram, "Cari mati." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Dengan serangan ini, pusaran hitam langsung menenggelamkan Mile. Hening sesaat. Wong! Suara pedang tiba-tiba bergema di pusaran hitam dan saat berikutnya, cahaya pedang berdarah meledak dari pusaran hitam. Boom! Pusaran hitam musnah langsung. Pada saat yang sama, sesosok mundur dengan keras satu demi satu. Sosok ini adalah tetua itu. Saat tetua itu berhenti, tubuh fisik hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Melihat adegan ini, wajah semua orang di arena tiba-tiba berubah. Pemuda ini pelukis lingkaran. Tetua itu menatap Mile dengan wajah bingung, "Kamu?" Sebelum dia selesai bicara, Mile tiba-tiba menghilang di tempat dan saat berikutnya, pedang darah muncul tepat di depannya. Wajah tetua yang sudah menjadi tubuh jiwa itu berubah drastis. Dia mengulurkan tangan kanan ke depan, lalu mencengkeramnya secara tiba-tiba. Sesaat kemudian kekuatan jiwa yang dahsyat menyembur keluar dari telapak tangannya. Pedang tiba. Puff! Di bawah tatapan mata semua orang yang terheran-heran, pedang itu langsung menembus telapak tangan tetua itu. Saat berikutnya, Mile sudah muncul di belakang tetua itu dan pedang biru gaib miliknya telah menusuk ke dalam dada tetua itu. Semua orang terkejut. Mata tetua itu terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipenggal dengan 2 pedang. Di kejauhan, mata pria paruh-baya itu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Harus dikatakan bahwa dia sedikit panik saat ini. Dia berada di tingkat yang sama dengan tetua itu dan tetua itu dibunuh dengan 2 pedang. 2 pedang. Saat ini, Mile tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, pedang biru gaib bergetar hebat. Saat berikutnya, jiwa tetua itu langsung diserap oleh pedang biru gaib. Meskipun tetua ini juga penghancur lingkaran, tetapi pihak lawan termasuk orang lingkaran luar, dan tidak seperti Bonita yang lingkaran luar ini, kekuatan tetua ini jelas lebih lemah dari Bonita. Pada saat ini, Mile mengaktifkan kekuatan garis darah dan tetua itu sedikit ceroboh saat menghadapi Mile. Oleh karena itu, Mile dapat membunuh lawan dengan 2 pedang. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya yang dapat menekannya adalah master lingkaran dalam seperti Mita Tian. Mile menoleh melihat pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya itu menatap Mile, "Siapa kamu, kamu?" Sebelum dia selesai bicara, Mile tiba-tiba muncul di depannya dan menebasnya dengan pedang.
Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Pedang ini telah dilapir setidaknya puluhan ribu kali lipat. Puluhan ribu. Melihat Miley menebas dengan pedang, pupil mata pria paruh baya itu tiba-tiba menyusut. Dia merentangkan tangan kanannya dan sebuah perisai hitam besar muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia memegang perisai itu dan membanting ke depan untuk memblokir. Boom! Di mata semua orang, perisai besar itu bergetar hebat. Saat berikutnya, perisai itu langsung meledak, pria paruh baya itu langsung terbang ribuan kaki jauhnya. Segera setelah dia berhenti, sebuah bayangan melintasi arena, mata pria paruh baya itu melebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Miley sudah berada di belakangnya, pedang Miley sudah berada di antara alisnya. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, arena menjadi sunyi senyap. Pemuda ini membunuh dua penghancur lingkaran berturut-turut dalam waktu singkat. Sejak kapan penghancur lingkaran menjadi begitu lemah? Pria paruh baya melihat ke kejauhan dan hendak berbicara. Pada saat ini, Miley merentangkan telapak tangan dan pedang biru gaib bergetar hebat, langsung menyerap jiwanya. Di kejauhan, mata Master Klan Bintang Kuno dan lainnya penuh dengan kengerian. Pada saat ini, mereka ketakutan. Wajah Andreas C, Patrickson dan Debbie Lee juga serius saat ini, harus dikatakan bahwa mereka sedikit panik. Siapa pemuda ini? Pada saat ini, seorang Master Klan Bintang Kuno hendak menyelinap pergi. Tepat saat dia hendak menyelinap pergi, cahaya pedang menembus alisnya secara langsung. Miley menatap Master yang hendak menyelinap pergi. Apa aku membiarkanmu pergi? Suara jatuh, pedang biru gaib langsung menyerap jiwanya dan setelah jiwa diserap, semuanya musnah. Benar-benar musnah dari dunia ini. Melihat adegan ini, wajah Patrickson dan lainnya berubah. Miley tidak menyerang lagi, dia berjalan perlahan ke depan Ladia dan Wita. Dia memandangi kedua wanita itu dan berkata dengan suara serak, "Tidak apa-apa, kan?" Sebenarnya, kekuatan garis darahnya masih berpengaruh besar padanya. Meskipun dia sadar, tapi dia sekarang dalam keadaan mabuk. Kamu bilang dia sadar, dia memang sadar, tetapi dia tidak bisa berpikir rasional sekarang. Ladia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa. Bersambung. Bab 2360. Hanya kamu. 2. Miley perlahan menutup kedua matanya. Dia tahu jika dia datang terlambat, Ladia dan Wita mungkin sudah tidak ada lagi. Setelah melihat ini, ekspresi Miley tiba-tiba menjadi ganas, dia berbalik tiba-tiba. Di kejauhan, kepala Master Klan Bintang Kuno terbang keluar. Wajah Patrickson dan yang lainnya berubah sesaat. Patrickson buru-buru berkata, "Yang mulia, aku dari Klan Seonwang." Klan Seonwang. Miley menyipitkan matanya sedikit, "Bonita." Patrickson sedikit ragu, lalu berkata, "Kamu kenal ketua klan Klan Seonwang?" Ekspresi Miley menjadi lebih ganas. Pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu dari langit yang jauh. Melihat pemandangan ini, Patrickson dan yang lainnya menghela nafas lega. Bos yang sebenarnya akhirnya datang. Pada saat ini, seorang tetua muncul di arena. Orang yang datang adalah Aditogu, ketua klan Bintang Kuno, yang juga seorang pelukis lingkaran. Aditogu melirik ke arena dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh melihat Miley, "Kamu membunuh putraku." Miley menyeringai, "Aku tidak hanya membunuh putramu, tetapi juga seluruh keluargamu." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba berlari ke depan, lalu menebas dengan pedang. Ada jejak permusuhan di mata Aditogu, "Hanya kamu." Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan, kemudian meninju.
Di atas kepalan tangan, ada sebuah tinju emas merah menyala. Boom! Cahaya pedang dan cahaya tinju hancur, keduanya mundur dengan keras pada saat bersamaan. Di saat Mile mundur, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, Aditogu menyipitkan matanya sedikit, dia mengatupkan kedua tangannya dan meraung, tangan langit Dalwo. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergerak maju dengan tangan kanannya, lalu membanting ke bawah. Puff! Ruang waktu di depannya terbelah. Saat berikutnya, sebuah tangan raksasa keluar dari ruang waktu gelap, lalu membantingnya. Boom! Pedang biru gaib Mile langsung terbang keluar. Pada saat yang sama, di kejauhan, Aditogu membanting tangan kanannya ke arah Mile, musnah. Suara itu jatuh, tangan raksasa itu tiba-tiba membanting ke arah Mile. Dimanapun dilewati, ruang waktu langsung hancur, ini sangat menakutkan. Di kejauhan, pikiran Mile tergerak, pedang biru gaib langsung berubah menjadi perisai darah di depannya. Boom! Tangan raksasa langsung menepuk perisai darah bergetar hebat, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar langsung hancur, tetapi perisai darah itu baik-baik saja. Perisai darah ini secara paksa memblokir semua kekuatan telapak tangan ini. Melihat pemandangan ini, Aditogu menyipitkan matanya sedikit, hatinya sedikit terkejut, dia tidak menyangka perisai pedang yang diubah oleh pedang Mile begitu keras sampai bisa memblokir kekuatan telapak tangannya. Pada saat ini, perisai pedang tiba-tiba berubah menjadi pedang, saat berikutnya, pedang itu langsung berubah menjadi cahaya pedang menebas lurus ke arah Aditogu. Cahaya dingin melintas di mata Aditogu, dia menunjuk ke depan. Boom! Jari ini langsung menyentuh pedang biru gaib, saat jarinya menyentuh pedang biru gaib, ekspresinya langsung berubah, dia ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Puff! Di mata semua orang, kedua jarinya dipotong langsung, pedang itu melaju langsung ke alisnya dan pada saat kritis ini, sebatang pohon merambat tiba-tiba melilit pedang biru gaib. Pohon merambat ini tidak bertahan terlalu lama, setelah menghalangi kecepatan pedang biru gaib, langsung mundur. Pada saat ini, Aditogu sudah mundur ratusan kaki jauhnya, membuka jarak dengan Mile. Mile menoleh untuk melihat, tidak jauh, seorang wanita berjalan perlahan. Itu adalah Bonita. Di samping Bonita, ada seorang pria paruh baya dan seorang tetua. Pria paruh baya ini adalah Fedisi, ketua klan Si dan Emanli, ketua klan Li. Bonita memandang Mile dengan ekspresi rumit, Tuan Muda Ye. Mendengar apa yang dikatakan Bonita, semua orang di arena memandang Bonita. Bonita kenal dengan pria di depan ini. Mile merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Pada saat ini, Aditogu berjalan ke arah Mile dan Bonita. Dia berkata dengan suara dalam, "Ketua klan Bonita, siapa orang ini?" Bonita melirik Mile, lalu berkata, "Tuan Muda Ye." Tuan Muda Ye. Mendengar ini, semua orang tercengang. Aditogu tertegun, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Bonita tiba-tiba berjalan ke depan Mile, dia tersenyum kecut, "Tuan Muda Ye, kenapa kamu tidak beritahu aku kamu datang ke sini? Aku awalnya ingin mengirim seseorang untuk menjemputmu, kamu." Mile tiba-tiba berkata, "Nona Bonita, kita ngobrol nanti saja." Ekspresi Bonita membeku, dia menoleh melihat Patrick Sen, apa yang terjadi. Patrick Sen ragu-ragu sejenak, tidak berani menyembunyikan apapun, lalu menceritakan semua kejadian sebelumnya. Setelah Patrick Sen selesai berbicara, wajah Bonita menjadi gelap. Setelah beberapa saat, dia menatap Mile, "Tuan Muda Ye, ini salah paham." Mile tiba-tiba muncul di depan Patrick Sen. Sebelum Patrick Sen bereaksi, sebilah pedang tertahan di tenggorokannya. Melihat pemandangan ini,
Aditogu dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Mile memandang Bonita, salah paham. Nona Bonita, anggota klanmu dan orang-orang ini menghancurkan tubuh fisik adikku dan menindas wanitaku, kamu bisa-bisanya bilang aku salah paham. Ekspresi Bonita terlihat jelek, Tuan Muda Ye, hal ini memang salah paham, aku akan memberi penjelasan kepada Tuan Muda Ye, tolong beri aku muka. Tangan kanan Mile tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Puff! Pedang biru gaib tenggelam langsung ke tenggorokan Patrick Sen, dan aliran darah keluar dari tenggorokannya. Wajah semua orang berubah. Tidak memberi wajah kepada Bonita. Bonita juga tidak menyangka Mile akan melakukan ini, wajahnya penuh keheranan. Mile memandang Bonita dan menyeringai, Nona Bonita, maaf, ini salah paham, tanganku gemetar sesaat. Nona Bonita bisa beri aku muka, jangan permasalahkan hal ini. Bonita bersambung.